Halo sobat pencinta berita update militer. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia. Dulu perang dimenangkan oleh jumlah pasukan dan kekuatan tank. Hari ini kemenangan bisa ditentukan oleh satu drone kecil yang terbang ribuan kilometer tanpa diketahui, lalu menjatuhkan rudal presisi ke target strategis musuh. Dari Ukraina hingga Gaza, dari Armenia hingga Yaman, drone bukan lagi alat bantu. Mereka adalah senjata utama, dan dunia sedang menyaksikan transformasi besar dalam cara kita berperang. Pertanyaannya, apakah TNI siap menghadapi era perang drone ini? Apa saja yang sudah kita miliki? Dan bagaimana strategi Indonesia agar tidak ketinggalan teknologi ini? Inilah pembahasan mendalamnya, hanya di Update Militer. Perubahan strategi perang akibat drone. Drone atau UAV (Unmanned Aerial Vehicle) telah merevolusi dunia militer. Jika dulu sebuah misi udara membutuhkan pilot, logistik besar, dan risiko tinggi, kini cukup satu unit drone dan operator di dalam ruang kontrol. Contohnya, dalam perang Ukraina, drone Bayraktar TB2 sukses menghancurkan tank Rusia tanpa satupun pasukan Ukraina yang mendekat ke garis depan. Di Laut Merah, drone kamikaze Houthi berhasil menyerang kapal logistik dan tanker internasional, menunjukkan bahwa teknologi ini juga menjadi ancaman asimetris yang sulit dilawan. Dalam konflik Nagorno-Karabakh, drone membuat sistem pertahanan udara lawan lumpuh dalam hitungan hari. Intinya, drone telah menciptakan medan perang baru, lebih cepat, lebih presisi, dan lebih sulit dideteksi. Ancaman asimetris di Asia Tenggara. Asia Tenggara bukan kawasan yang bebas dari potensi konflik. Laut Cina Selatan, Selat Malaka, hingga perbatasan Kalimantan dan Papua, semuanya memiliki potensi memanas. Dan disinilah drone menjadi alat yang sangat berbahaya dan sangat berguna. Bayangkan, jika kekuatan non-negara seperti teroris, milisi separatis, atau bahkan pasukan khusus asing menggunakan drone kecil untuk menyerang aset vital kita seperti kilang minyak di Balikpapan, radar udara di Natuna, pangkalan laut di Bitung atau Sorong. Serangan seperti itu bisa dilakukan dari luar wilayah Indonesia, dan sistem radar konvensional bisa saja tak mendeteksinya. Karena itulah, Indonesia harus memperkuat pertahanan udara, sistem deteksi dini, dan kemampuan electronic warfare untuk menghadapi ancaman drone. Kekuatan drone TNI saat ini. TNI, khususnya TNI Angkatan Udara, telah mulai membangun kekuatan drone secara bertahap. 1. CH-4 Rainbow Drone Mel buatan Cina, hampir setara dengan MQ-9 Reaper. Bisa terbang hingga 30 jam non-stop. Dilengkapi rudal AR-1 dan bom pintar FT-9. Digunakan untuk operasi ISR, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance, dan serangan presisi. 2. Wulung UAV Drone Intai buatan Lapan dan PT Dirgantara Indonesia. Endurance sekitar 6 jam. Digunakan untuk patroli udara dan pemetaan. Murni buatan dalam negeri, tapi masih belum bersenjata. 3. Hermes 450 dan Skylark, drone taktis dari Israel yang memperkuat kemampuan pengawasan di perbatasan dan daerah konflik. Mampu membawa sensor EO/IR, sangat efektif di daerah terpencil. TNI Angkatan Darat juga mengoperasikan drone taktis untuk pengintaian dalam operasi khusus. Tapi semua ini baru langkah awal. Untuk menjawab ancaman di masa depan, TNI butuh UAV tempur generasi berikutnya. Drone ANKA dan lompatan teknologi TNI. Langkah penting dilakukan Indonesia lewat kerja sama strategis dengan Turki. Pengadaan dan produksi drone ANKA dari Turkish Aerospace Industries. Drone ANKA adalah MEL UAV yang sangat mumpuni. Endurance lebih dari 30 jam. Payload hingga 350 kg. Bisa membawa rudal MAML dan MAMC, senjata presisi berpemandu laser. Dilengkapi radar SAR dan sensor optik canggih. Tapi yang lebih penting adalah transfer teknologi.
Produksi lokal bersama PT DI. Peluang pengembangan drone nasional berbasis teknologi ANKA. Artinya, Indonesia bukan hanya pengguna, tapi juga produsen UAV tempur di masa depan. ANKA juga bisa menjadi landasan pengembangan drone Loyal Wingman di masa depan yang bisa mendampingi jet tempur Rafale atau F-16. Strategi besar TNI hadapi era perang drone. Menghadapi realita perang drone, TNI tidak cukup hanya membeli UAV. Kita butuh ekosistem tempur baru. Berikut strategi besar yang kini dijalankan. 1. Modernisasi radar dan electronic warfare system. Upgrade radar seperti Ground Master dan radar 3 dimensi, sistem jammer portable, dan stasiun elektronik warfare di titik rawan. 2. Pengembangan sistem pertahanan udara low altitude, rudal PS4AD seperti Starstreak, Lignex 1 Chiron, dan kanon anti-drone 35 mm. 3. Doktrin baru pengintegrasian drone. TNI mulai menyusun skenario operasi gabungan antara drone intai, serang, dan pasukan darat. 4. Sumber daya manusia dan komando UAV. Pelatihan operator UAV di Skadron 51. Penempatan unit drone khusus di bawah Kogab Wilhan. Peperangan masa depan adalah pertarungan sensor, jaringan, dan kecepatan. Negara yang unggul dalam informasi akan menang, bahkan sebelum peluru pertama ditembakkan. Indonesia sudah mengambil langkah penting, tapi kita belum boleh puas. Dunia bergerak cepat, dan kekuatan drone akan menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang ditinggalkan sejarah. Apakah TNI bisa jadi kekuatan drone utama di Asia Tenggara, atau justru menjadi korban era baru ini? Tulis opinimu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe karena kami akan terus menghadirkan analisa militer terdalam hanya di Update Militer Tajam Strategis Nasionalis.